Pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2024, sebanyak 39 anggota DPR RI dari Komisi 5 mengadakan kunjungan langsung ke proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Kunjungan anggota DPR Komisi 5 ini merupakan kunjungan pertama setelah proyek Ibu Kota Negara diluncurkan pembangunannya pada tahun 2022 lalu. Dengan penuh antusias meskipun diguyur hujan, para anggota DPR Komisi 5 ini mengunjungi beberapa lokasi proyek IKN seperti lapangan upacara, Istana Presiden, Plaza Seremoni, kawasan Sumbu Kebangsaan dan juga kawasan perkantoran. Dipimpin langsung Ketua Komisi 5 DPR Lazarus, kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi kemajuan proyek infrastruktur yang sedang berlangsung, serta persiapan IKN Nusantara dalam menyambut perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 yang akan dilaksanakan di lapangan upacara Ibu Kota Negara Nusantara pada 17 Agustus 2024 mendatang. Berikut ini komentar para anggota Komisi 5 DPR usai melihat langsung proyek Ibu Kota Negara Nusantara. Saya kira kalau untuk kesiapannya ya masih kurang maksimal ya, namun untuk semangat kita bagaimana agar supaya IKN ini bisa terus kita genjot untuk bisa selesai, saya kira ini salah satu penyemangat atau memotivasi kita adalah tentunya HUT RI nantinya, upacara HUT RI. Jadi menurut saya perlu itu pekerjaan disegerakan mungkin, dilemburkan lagi kalau waktunya sudah panas, hujan turun, itu dipercepat pekerjaannya dan tidak saling menunggu, namun yang mana bisa dikerjakan harus dikerjakan bebarengan. Tol itu kan dibangun dalam rangka untuk mempersingkat akses untuk ke Ibu Kota Negara. Tapi saya lihat tadi memang masih perlu banyak pembangunan lagi. Nah, harapan saya dalam hal ini tentu kita harus bersabar karena mengapa? Dari satu sisi kita ingin membangun suatu kota, dalam hal ini sudah dilaksanakan, kemudian akses jalannya tentu itu memerlukan biaya yang cukup besar. Tentunya kita melihat tadi progresnya sudah cukup bagus dan memang untuk akses ke sininya, ke dekat IKN-nya itu memang masih belum tolnya itu masih harus banyak diperbaiki lagi. Pembangunan IKN ini terus berlanjut ya, siapapun pemimpinnya, karena ini sudah kita mulai. Ini kemarin juga diikat dengan undang-undang yang disepakati secara politik juga ya. Dan tentu kita berharap yang sudah seperti ini ya masa tidak dilanjutkan. Perlu kerja keras kita ya. Ini tidak mudah dan masih perlu banyak biaya kalau saya lihat. Tentu yang kedua kami ingin melihat seberapa urgen ini harus cepat selesai dan seterusnya, ini nanti kita diskusikan ya. Ini dengan teman-teman Banggar juga nanti akan kami bicarakan bagaimana formulasi kita membangun ini dengan kondisi yang seperti ini. Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur adalah sebuah inisiatif besar yang bertujuan untuk menggeser pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke lokasi baru yang lebih strategis dan modern. Diluncurkan pada tahun 2022, proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendistribusikan pertumbuhan ekonomi lebih merata di seluruh wilayah Indonesia serta mengurangi beban Jakarta yang selama ini menjadi pusat berbagai aktivitas ekonomi dan pemerintahan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara dirancang dengan konsep ramah lingkungan dan berkelanjutan, mengadopsi teknologi canggih serta infrastruktur modern yang mendukung efisiensi dan keberlanjutan. Berbagai elemen penting dari Ibu Kota Nusantara telah direncanakan dengan matang, termasuk pembangunan Istana Presiden, Plaza Seremoni, kawasan Sumbu Kebangsaan, serta kawasan perkantoran yang akan menjadi pusat administrasi negara.
Tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, proyek ini juga memperhatikan aspek sosial dan budaya, dengan tujuan menciptakan sebuah kota yang inklusif dan mencerminkan keberagaman Indonesia. Lapangan upacara yang luas akan menjadi tempat perayaan berbagai acara kenegaraan, termasuk peringatan Hari Kemerdekaan RI, sehingga memperkuat identitas nasional. Proyek ini diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan daerah di Kalimantan Timur dan sekitarnya, menciptakan lapangan kerja baru, serta menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan berbagai pihak terkait, pembangunan Ibu Kota Nusantara diharapkan selesai sesuai dengan jadwal dan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia. Selain sebagai pusat pemerintahan, Ibu Kota Nusantara diharapkan dapat menjadi pusat inovasi dan pengembangan teknologi yang dapat memajukan Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan.